Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satreskrim Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah, berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor, penadahan, serta pencurian dengan kekerasan. Polsek Ampel Gading, Polres Pemalang melakukan pengawasan dan pengecekan program makan bergizi gratis di dapur SPPG Yayasan Kemala Bayangkari, Polres Pemalang. Kapolres Kolaka Timur memimpin langsung pengecekan gudang jagung pangan untuk memastikan ketersediaan stok dan kesiapan distribusi. Di informasi pertama pemirsa, Satreskrim Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor, penadahan, serta pencurian dengan kekerasan. Sebanyak 3 orang tersangka diamankan beserta sejumlah barang bukti. Pengungkapan ini berawal dari kasus penipuan dan penggelapan kendaraan di wilayah Kesugihan. Polisi kemudian melakukan pengembangan hingga menemukan sejumlah sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Selain curanmor, polisi juga mengungkap kasus curas di Kecamatan Maos. Pelaku berhasil diamankan kurang dari 1 jam setelah aksi perampasan terhadap korban. Jadi untuk kasus-kasus yang sudah terjadi, ini kita sudah intensif untuk bagaimana kita harus mengungkapnya. Kita juga meminta bantuan dari masyarakat untuk memberikan informasi kepada kami apabila memang ada informasi yang sangat penting atau bermanfaat untuk para penyelidik dan penyidik kami. Tentunya kami berkomitmen untuk mengungkap seluruh kejadian yang ada di Polresta Cilacap ini, khususnya curanmor. Kami mohon doa restunya untuk masyarakat sehingga kami bisa bekerja dengan baik, bisa memenuhi apa yang diharapkan masyarakat kepada kami untuk mengungkap kasus-kasus khususnya di curanmor di wilayah Polresta Cilacap. Kapolresta Cilacap menegaskan keberhasilan ini merupakan komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman. Barang bukti kendaraan nantinya akan dikembalikan kepada korban sesuai proses hukum yang berlaku. Dari Humas Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polres Salatiga kembali menunjukkan komitmennya dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Seorang pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti sepeda motor hasil kejahatan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan secara intensif. Kasus bermula dari laporan korban yang kehilangan sepeda motor saat diparkir di teras rumahnya di Kampung Ngronggo, Kumpul Rejo, Argomulyo, Kota Salatiga. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui korban memarkirkan sepeda motornya di teras rumah dalam kondisi tidak dikunci stang. Keesokan harinya korban mendapati kendaraan tersebut hilang. Setelah berupaya mencari di sekitar lokasi namun tidak berhasil menemukannya, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga. Satreskrim Polres Salatiga melakukan serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan alat bukti hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku. Petugas berhasil mengamankan tersangka di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jembangan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut.
Tidak hanya itu, penyidik juga memperoleh pengakuan bahwa tersangka diduga pernah melakukan beberapa aksi pencurian lainnya di wilayah kota Salatiga. Dari Polres Salatiga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi mengungkap perkara dugaan kekerasan seksual dan persetubuhan terhadap anak yang diduga dilakukan secara berulang selama beberapa tahun. Dalam perkara tersebut, tim gabungan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bersama dengan Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi mengamankan seorang laki-laki berinisial W. Terduga pelaku diketahui merupakan paman dari korban berinisial IA. Berdasarkan hasil penyelidikan, perbuatan tersebut diduga pertama kali terjadi pada Juli tahun 2019. Ketika korban masih berusia 15 tahun di wilayah Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Terduga pelaku diduga memanfaatkan kondisi psikologis korban yang saat itu sedang mengalami tekanan. Terduga pelaku kemudian mendekati korban, memperlihatkan konten pornografi, serta memberikan sejumlah barang dan uang untuk memengaruhi korban. Bapak kandung dan pamannya juga. Ya, bapak kandung pamannya juga yang juga ikut melakukan kekerasan seksual tersebut. Jadi tolong kami mengimbau pada seluruh masyarakat untuk meningkatkan pengawasan. Kemudian kami dari pihak kepolisian juga terus melakukan upaya-upaya penyuluhan. Di setiap polsek ada unit Bimas, ada Babin Kaptimas untuk terus turun ke lapangan, ke sekolah-sekolah, ke perguruan tinggi untuk melakukan edukasi-edukasi pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur ini. Perkara tersebut akhirnya terungkap setelah korban memberanikan diri menyampaikan pengalaman yang dialaminya melalui pihak gereja. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada unit pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi agar korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. Dari Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah. Berikut laporan Brigadir Cici, petugas NTMC Korlantas Polri. Pemirsa, mari kita update informasi arus lalu lintas siang hari ini dalam menemani aktivitas Anda. Untuk itu yang pertama kita akan update di sekitaran kawasan GPO Polda Metro Jakarta Selatan. Untuk kendaraan-kendaraan yang melintas pada hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Senayan terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk kendaraan yang melintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang hingga saat ini pun juga masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol untuk selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan juga menjaga batas jarak aman kendaraan Anda. Berikutnya kita akan beralih ke sekitaran kawasan GPO Korlantas Jakarta Selatan. Kendaraan yang melintas pagi ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dikarenakan adanya pembangunan LRT, kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan menjaga batas tempuh kecepatan kendaraan Anda. Sedangkan untuk kendaraan yang melintas dari tol dalam kota dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi ataupun sebaliknya juga hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Selanjutnya kita akan beralih ke kawasan flyover Cawang kilometer 0200. Kendaraan yang melintas pagi ini dari tol dalam kota Cawang Grogol terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dan terlihat untuk kendaraan yang menggunakan underpass dari arah Cawang menuju ke Jalan Maijen Sutoyo dan juga akan lurus menuju ke Jalan DI Panjaitan dan sebaliknya hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara dikarenakan adanya beberapa titik pertemuan arus lalu lintas untuk selalu berhati-hati dengan selalu pada lajur ataupun jalur yang benar. Dan terakhir kita akan beralih ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Kendaraan yang melintas dari arah Jogja menuju ke arah Klaten ataupun Solo hingga saat ini terpantau dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Bantul, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih menempuh kecepatan yang cukup normal.
Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah berhenti di belakang garis stop untuk memberikan kesempatan bagi para pengendara lainnya dan juga tetap patuhi rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia telah terjadi sebanyak 283 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 62 luka berat, dan 361 luka ringan. Dari 283 kasus laka lantas yang terjadi, 35% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, bagi para pengendara agar tetap berkonsentrasi saat mengemudi, dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15569 ataupun dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini menemani aktivitas Anda. Semoga bermanfaat dan silakan kembali ke studio. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali.